Lu tim beli atau tim sewa? Tapi gue tim sewa karena gue berpikir dana yang gue punya itu gue bisa pakai untuk hal lain. Oke. Banyak orang itu memaksakan beli yang di luar kemampuan dia. 10 tahun lagi lu bakal tinggal di sana gak? Misal gue 10 tahun lagi kayak masih bakal tinggal di situ, ya beli. Betul. Tapi kalau lu gak ada rencana, kayaknya gue cuma buat 2-3 tahun, ya gak usah beli lah, ngapain pusing. Iya. Beli kucing dalam karung. Properti itu kan banyak yang belum jadi. Iya. Terus kita juga udah buru-buru pengen punya. Iya. Sertifikatnya juga lu belum tahu gimana segala macam. Gue bingung sama orang Indonesia yang begitu ditawari properti yang belum jadi itu berbondong-bondong beli. Iya. Padahal properti yang udah jadi begitu banyak. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, kali ini kita bahas yang banyak banget orang lagi bahas di TikTok. Betul. Ataupun di mana lah, di YouTube atau dimanapun. Pilih, beli, lebih bagus sewa atau beli. Ya, beli apa? Beli rumah ataupun tempat tinggal lah. Betul. Nah, ini sih kayak topik yang gak ada habisnya nih. Betul. Ada sisi yang kayak gak ngitung. Kalau lu sewa lebih cuan nih bunganya, maksudnya lu bayar sewa gak seberapa dibanding lu bayar bunga. Lu bayar bunga tuh mahal banget gitu. Betul. Nah, tapi ada sisi yang bilang, ya kalau lu gak mulai, lu mau kapan mulainya? Betul. Lu gak bisa nabung selamanya gitu. Lu sewa kayak gitu. Apalagi kayak mindset mungkin dari generasi sebelum terutama. Iya. Kayak orang-orang tua kita mungkin akan berpikir, kalau lu udah umur sekian atau udah married harus punya rumah dong. Betul. Lu gak punya rumah nggak bisa dong kayak gitu. Nah, betul. Oke, jadi topiknya itu ya. Nah, jadi pertama nih, lu tim beli atau tim sewa? Sebenarnya gue itu tim sewa. Oke. Kenapa? Karena gue gak tajir aja sih. Kalau gue tajir, gue punya 10, 15 M, 20 M gitu ya. Ya gue beli. Ngapain pusing kan? Gitu ya. Tapi gue tim sewa karena gue berpikir dana yang gue punya itu gue bisa pakai untuk hal lain. Oke. Itu satu. Kedua, sebenarnya beli ya, banyak orang itu memaksakan beli yang di luar kemampuan dia. Contoh, gue itu punya dana, katakan seandainya 2M seandainya. Nah, gue mau beli 5M. Dia gak salah sih kalau kita merasa kita bisa dapat 5M, maksudnya dalam waktu 1-2 tahun ke depan gitu. Tetapi kan apa salahnya sih dengan gue punya duit 2M, gue beli yang 500 juta? Kan 1,5 M gue bisa pakai buat hal yang lain. Ini salah satu mindset yang kadang jarang banget diajarkan gitu loh. Ini tuh seperti orang itu mau mempunyai apa yang dia itu sebenarnya gak sanggup sekarang. Iya. Gitu. Maksa, betul. Kayak gue gak ada duit nih buat beli Ferrari, ya udah gue itu aja, cicil aja. Atau enggak, gue gak ada duit nih buat beli CR-V, ya udah cicil aja gitu. Ya kenapa harus dicicil kan? Maksudnya kenapa gak tunggu pas ada duit? Satu. Kedua, beda ceritanya kalau lu itu punya pekerjaan yang sangat secure. Sangat secure dan lu merasa bahwa punya rumah itu lu pengen menikmati. Itu sah saja sih buat untuk KPR gitu, walaupun lu gak punya duitnya ya. Tetapi balik lagi, kita selalu berpikir bahwa keinginan itu kan gak ada habisnya ya. Jadi kalau seandainya lu cuma butuh tempat tinggal, itu sebenarnya banyak yang murah. Kayak apartemen, rumah yang di pinggiran atau apa, itu semua banyak yang murah. Cuman kalau orang bilang tanggung lah kalau beli rumah pertama sekalian, kalau tanggung itu kan gak ada ujungnya. Lu mau tanggung sampai mana gitu kan? Lu tanggung aja sampai 50 miliar, 100 miliar juga tanggung, bener gak? Lu bikin toilet nih 5 juta bisa, 5 miliar juga bisa gitu. Lu mau toiletnya tanggung lah pakai berlian ini ya bisa juga gitu. Jadi itu tergantung ya. Betul. Tetapi untuk keputusan bisnis itu agak berbeda. Contoh lu beli ruko untuk bisnis. Mungkin kalau lu sewa itu ada resikonya. Kalau lu tempat lu rame, nanti orang yang gak mau perpanjang gimana. Jadi itu berbeda. Makanya kenapa kalau bisnis itu gua lebih sarankan beli. KPR gak apa-apa, asalkan hitung-hitungan bisnis lu udah oke. Keputar juga. Keputar. Contoh, lu bisnis nih 2 tahun pertama untung 100 juta seandainya tiap bulan gitu ya, tiap bulan 100 juta. Terus lu berpikir nih, gue pengen lah beli ruko gue biar gue gak usah pindah-pindah gitu kan. Ya itu bagus, boleh banget gitu. Jadi kayak walaupun lu gak ada duitnya nih,
ruko lu 5M, lu gak ada duitnya, tapi lu pikir kalau gua cicil KPR 40 juta harusnya bisa. Ya itu boleh banget, itu keputusan yang menurut gua malah bijak gitu loh. Karena lu kalau beli ruko, lu bisa perbagus, lu bisa manfaatin semuanya kan, lebih fleksibel. Kalau lu sewa kan, lu gak bisa perbagus. Apa karena lu pikir kalau perbagus kan sayang kalau gak bisa perpanjang gitu. Kalau lu udah beli kan bisa. Ataupun beli di sebelahnya. Lu pindah ke sebelah, tapi lu bagusin dulu, baru lu pindah. Itu oke banget. Kalau lu sendiri man? Kalau gua tim beli atau sewa, kalau sebenarnya sih tergantung kondisi ya kalau gue. Kalau kondisi lu sebenarnya cashnya belum banyak, let's say harga rumah standar katakan 1 miliar, tempat tinggal standar 1 miliar. Kalau katakan duit lu cuma ngepas segitu, atau cuma lebih dikit, gua lebih pilih sewa. Kalau gua, tapi kalau lu punya duitnya misal kasih 3M, lu harga rumah standar 1M, lu beli gak apa-apa. Gua, lu mau cicil ataupun mau cash menurut gua gak masalah. Iya betul. Intinya itu lu udah mampu untuk beli. Betul. Tapi kalau kitanya misalnya duit cuman katakan 200 juta, harga rumah standar 1M, lu maksa buat beli, menurut gua sih belum cocok. Mending lu sewa dulu, baru nanti lu beli. Jadi pada dasarnya itu kita harus tahu kondisinya sih. Kondisi lu sekarang tuh seperti apa, baru lu putusin lu mau beli atau sewa. Dibanding cuman karena gua udah married nih, atau misal gua udah mau punya anak. Menurut gua itu alasan yang penting, tapi juga lebih penting yang realistis. Betul. Dibanding cuman karena perasaan, tradisi, nanti dilihat orang kayak gimana, udah nikah belum punya rumah. Menurut gua itu penting, tapi bukan hal yang utama nih. Kalau lu utamakan itu, nanti lu bisa makin sulit. Betul. Seandainya lu kondisinya gak membaik. Betul. Tapi kalau kondisi lu oke, ya why not beli rumah nih. Lalu selain itu ya nanti masih banyak lah bunga segala macam kan, itu harus dihitung lagi. Betul banget. Nah itu yang pertama. Jadi kalau tim beli atau sewa ya kita nggak berani jawab sih. Masih kayak nah, seandainya nih kalau beli apa yang perlu diperhatiin menurut lo? Sebenarnya tergantung kota. Kota ini udah sunset atau masih sunrise. Maksudnya dalam istilah properti itu ada kota-kota yang memang sudah mature aja. Ya, misalnya di daerah ini potensinya kedepannya gimana, betul. Ini harganya udah mentok di segini atau bahkan akan turun gitu. Betul. Jadi di kota-kota yang sunset kita invest manapun agak sulit untuk dapat gain yang berkali-kali lipat, itu agak sulit gitu. Tapi di kota-kota yang sunrise seperti mungkin ibu kota baru, IKN gitu kan, nah itu mungkin untuk dapat potensi banget sih. Untuk dapat yang beberapa kali lipat itu gak akan sulit gitu. Jadi tergantung kota sih, tergantung daerah, tergantung wilayah. Kota pun kita bagi-bagi, ada wilayah yang sunset, ada wilayah yang sunrise. Di kota itu bukan satu kota sunset semua, enggak juga gitu. Jadi itu satu. Kedua, dalam hal sertifikat, banyak sertifikat itu dia itu kalau nikah lu harus perhatikan, kalau seandainya dia nikah istrinya harus setuju jual juga. Jadi nanti di notaris semua, betul, nanti istrinya bisa menggugat gitu. Atau kalau dia punya 2 istri yang sah secara hukum, ya dua-duanya harus ikut atau gimana gitu. Ataupun sertifikat yang diwariskan tapi belum selesai waris gitu. Maksudnya masih dalam sengketa anak-anaknya, salah satu anaknya jual, satunya nggak setuju, itu sering. Ataupun jadi sertifikat, banyak mana harus diperhatikan. Intinya satu, jangan sayang untuk pakai notaris. Kalau dalam transaksi jual beli, banyak orang tuh pikir, wah pakai notaris kan sayang ya, gini. Udahlah perjanjian di bawah meja aja, perjanjian antar penjual pembeli aja, itu sangat sering sekali sih bermasalah. Kalau lu sendiri nih, mungkin selain yang tadi Hartono ngomong, mungkin gua tambahannya itu ada dua. Tapi kalau bisa dapat semuanya sih lebih bagus. Yang pertama strategis. Pertama strategis. Kedua tuh nyaman. Nah kalau lu bisa dapat strategis dan nyaman sih, waduh, perfect. Tapi kadang tuh misalnya, contoh, gua tuh sukanya daerah yang nyaman. Misal katakan BSD kan nyaman nih, daerahnya hijau apa, tapi nggak strategis. Iya. Lalu kerjaan banyak di Jakarta.
Betul. Ongkosnya kalau gua pilih di kota nih, misal di Jakarta nih, strategis nih. Tapi nggak nyaman. Tapi sebenarnya udah hiruk pikuk lah. Iya, udah agak berantakan misal. Betul. Jadi tergantung lu, mungkin ini yang perlu lu perhatiin maksud gua. Betul. Terutama untuk jangka panjang. Misal katakan 10 tahun lagi lu bakal tinggal di sana nggak? Misal gua 10 tahun lagi kayak masih bakal tinggal di situ, ya beli, boleh. Betul. Kalau lu mau beli. Tapi kalau lu gak ada rencana, kayaknya gue cuma buat 2-3 tahun, ya gak usah beli lah, ngapain pusing. Iya. Karena jual beli ini gak sesimpel itu. Dan pajaknya gede juga. Banyak biaya, lalu juga belum tentu gampang lu jual gitu. Iya, betul. Itu sih. Lalu, nah tadi beli nih, kalau sekarang sewa gimana Har? Apa yang perlu diperhatikan? Kalau sewa itu menurut gua justru sewa itu kan kita punya fleksibilitas yang lebih tinggi daripada beli ya. Jadi kita bisa pilih walaupun dia sertifikatnya bermasalah, peduli setan. Kan kita cuma sewa gitu kan. Jadi ya kita bisa pilih yang nyaman dan strategis justru kalau sewa. Dengan uang yang kita punya kita bisa dapat dua-duanya. Sebenarnya ya, maksudnya jadi sewa itu sebenarnya sebuah hal untuk mendongkrak kenyamanan hidup juga. Itu satu. Kedua, kalau sewa pasti kita pengennya lengkap. Karena kan kita nggak pengen beli furniture apa segala macam ya. Karena kalau nanti kita beli, kedepannya kita mau sewa lagi, itu furniture mau taruh mana gitu kan. Jadi kita pasti pengennya fasilitasnya semua sih udah oke lah. Terus juga yang terakhir ya, yang gak banyak bermasalah. Ya, mungkin lu bisa juga nikmatin yang lu belum sanggup nih. Betul. Katakan rumah 3M sewa cuma 50 juta. Betul, banyak. Ya kan? Banyak tuh rumah, harga 3M, 4M. Sewa 50, 60 gitu. Bener, banyak banget. Harganya jauh gitu, lu masih bisa nikmatin fasilitas. Bener. Yang sebenarnya kita belum mampu kalau beli. Tetangga kirain kita tajir, padahal kita cuma sewa. Kalau lu sendiri, Mon? Sewa menurut gua ya, kalau dari pengalaman tuh dulu zaman kuliah segala macam gitu ya. Salah satu yang penting itu mungkin ini agak jarang tapi ini penting, yaitu lu ketemu owner atau agent yang enak. Betul. Jadi itu penting. Gua itu pernah waktu zaman kuliah itu sama temen. Jadi ownernya itu tuh ada kunci satu lagi ya. Ternyata dia mau jual itu unit gitu, tanpa sepengetahuan si agent. Jadi dia sering datang, buka, abis itu dia bawa orang buat, kayaknya orang pang deh. Itu pernah tuh kayak gitu kejadian. Cuman dia bilang ke kita ya dia lagi sakit segala macam apa-apalah. Ya nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi nggak melanggar privasi banget. Tapi waktu itu kita karena masih sangat muda, kita nggak ngerti. Akhirnya singkat cerita ya udah kita disuruh pindahin ke unit dia yang lain. Ternyata dia sewa sama orang lain. Dia suruh kita pindah ke sono. Dan buset, sampai kayak gitu ya? Iya, pas mau keluar juga agak drama tuh. Agent yang satu lagi tuh kayak agak curang juga lah. Kayak udah ya intinya minta biaya apa gitu. Tapi kita baru ngerti, ternyata kayak gitu. Dulu tuh kita karena masih muda banget, kita juga gak ngerti lah harus kayak gimana apa gitu. Tapi intinya itu menurut gua agent yang, mungkin ini lebih di agent. Lu harus ketemu agent yang oke juga nih buat handle. Betul. Karena agent itu bisa memprotek penyewa juga. Iya, bisa protek penyewa. Kalau kitanya agentnya yang juga sembarangan, ini sih repot. Gitu. Ini pertanyaan lagi. Apa kesalahan yang lu lihat dari orang yang buru-buru beli ya? Orang itu suka, kalau yang suka buru-buru beli properti itu ya, kesalahan paling umum itu suka ngomongnya tanggung. Gue bingung sih, tanggung ini tanggung apa gitu. Kayak dia itu sanggupnya 1M tapi dia mikir tanggung lah, beli yang 2M aja. Maksudnya 1,5 lah paling enggak ya? Iya 1,5. Aduh, tapi nanggung sih 2. Mana cukup tinggal gitu kan sekarang. Tapi punya anak gimana? Gitu loh. Nanti kalau gue punya anaknya 10 gimana gitu. Belum tentu lu gak mandul, bener ya. Maksudnya gimana ya? Kalau kita beli itu sesuatu yang kita sanggup untuk kita pertanggungjawabkan, bukan yang tanggung gitu loh. Masa lu pikir beli sesuatu terus lu mikir kayak contoh iPhone nih, lu mikir tanggung lah beli iPhone 15 mendingan 15 Pro Max, tanggung lah 128 GB mendingan 2 tera. Ya gak ada habisnya, bener gak? Itu barang dari 20 juta jadi 50 juta gitu kan. Jadi yang tanggung-tanggung ini itu sering, itu satu. Kedua, beli kucing dalam karung. Properti itu kan banyak yang belum jadi. Iya. Terus kita juga udah buru-buru pengen punya. Iya. Bingung sih gua. Maksudnya handphone aja kita itu males mau pre-order, tau gak? Masa iya sih barang miliaran lu mau pre-order?
Belum lagi kalau handphone itu speknya jelas. Kalau properti itu speknya nggak jelas. Sertifikatnya juga lu belum tahu, gimana segala macam. Gue bingung sama orang Indonesia yang begitu ditawari properti yang belum jadi itu berbondong-bondong beli. Iya. Padahal properti yang udah jadi begitu banyak gitu. Apa orang Indonesia mungkin kebaikan uang ya? Iya gitu loh, gue kadang juga bingung. Nggak, yang gue lucu itu adalah orang yang penghasilannya 10 juta beli properti yang cicilannya 7-8 juta. Dan punya mindset 2 tahun lagi mungkin penghasilan gue 15-20 juta. Pada hati, gila kali lu ya. Tapi kalau kan banyak yang bilang kalau gua gak dipaksa gak bisa nih orangnya nih. Bener. Gua harus ada cicilan. Bener. Betul. Tetapi hidup itu sukses itu bukan karena lu bisa doang, karena keadaan juga. Lu bisnis restoran lagi bagus banget, lu pinter masak banget, lu berjuang 24 jam. Namanya COVID disuruh tutup mah tutup juga. Bener nggak? Maksudnya banyak faktor kehidupan itu yang di luar kontrol kita. Betul, bukan. Makanya kenapa selalu ada pepatah mengatakan kita boleh merencanakan, Tuhan yang menentukan. Gitu, maksudnya ingat loh, kita itu gak bisa kontrol semua situasi dan kondisi. Apalagi lu berpikir lu punya 10 juta, lu cicil 8 juta, gua yakin tahun depan gaji gua naik 15 juta. Ya lu yakin, kan perusahaan lu belum tentu yakin mau naikin 15 juta. Ya yang kayak gitu-gitu sih, itu yang gua sering banget dengar, dan gua jujur sih udah agak enek ya dengan yang kayak gitu-gitu ya. Jadi menurut gua malah lebih bagus lu sewa kalau lu memang belum punya duitnya. Nah, tetapi beda ceritanya kalau lu paksain sewa 10 juta nih, 8 juta lu pakai itu tapi lu buat bisnis. Ataupun lu buat sewain lagi ke orang yang lu udah tahu bakal dapat berapa. Ah, itu pintar. Justru itu beda. Banyak properti di daerah terpencil, kios gitu, harga cuma 200 juta tapi bisa disewain 3 juta sebulan, 2 juta sebulan gitu, 1,5 juta, yang returnnya gede banget gitu loh. Karena pedagang-pedagang sana itu bayarnya harian atau bulanan gitu, bukan bayar tahunan gitu. Jadi banyak banget tempat-tempat seperti itu juga. Nah itu di luar konteks ya, tapi banyak kan tergantung tujuan lah ya. Maksudnya perlu hitung-hitungan yang jelas. Betul. Kan asal cuman ya penting punya dulu gitu, jalan dulu gitu. Betul. Nah, kalau lu sendiri mah? Kalau gue lihat kesalahan yang mungkin orang buru-buru beli itu ujung-ujungnya sebenarnya belum siap aja sih sebenarnya. Betul. Mungkin yang nyambung dari yang Artono ngomong juga sih. Pada dasarnya sebenarnya belum siap, belum mateng, tapi pemikirannya sikat dulu lah. Kalau nggak sikat kapan siapnya gitu. Betul. Ada orang yang memang bisa akhirnya keputar, tapi ada orang yang selamanya nggak keputar, gara-gara itu malah bikin ekonomi dia hancur gitu. Kalau menurut gua pribadi, kalau lu punya backup plan, atau misal contoh lu dari keluarga yang bisa bantu lu nih, betul. kalau lu tuh nggak keputar, ya itu nggak atau apa-apa. lu punya saudara yang siap backupin lu kalau lu nggak siap, iya, ya itu oke. Tapi banget. kalau lu dari keluarga yang mungkin bergantung sama lu, apalagi kalau lu tuh sandwich generation, sandwich, semua orang bergantung sama lu sikat kayak gitu sih, ya gila juga lu gitu. Kurang bijak sih kalau menurut gua. Tapi ya mungkin ada orang yang karena dulu dia berani dan lewat tuh banyak sih. Betul. Tapi yang nggak keputar nih lebih banyak lagi. Betul. Yang nggak keputar nggak berani ngomong. Iya, yang keputar mah cerita dia. Ya yang lu pikir orang gadai-gadai di bank gitu. Iya, yang dilelang gitu. Banyak juga gitu. Nah terakhir nih Har, mungkin ini juga konsep kita harus punya rumah, lu sewa tuh berarti ada yang salah, itu tuh kan kayak kita terdoktrin gitu loh. Betul. Kayak mungkin dulu ada pepatah namanya American Dream. Betul. Semua keluarga bisa punya rumah katanya. Itu udah tahun berapa lah? 1960-an, 70-an atau berapa? Betul banget. Yang sampai sekarang nih, sampai kita itu harus punya rumah. Nah, pendapat lu gimana? Jadi kalau zaman dulu itu selalu diajarkan apa segala macam itu, dimana hidup yang indah itu adalah lu sama istri lu lagi nyantai minum teh, anak lu main layangan, lagi main kelereng, cowok main layangan, cewek main boneka atau enggak kejar kupu-kupu di halaman rumah lu. Ini kan adalah gambaran keluarga sempurna. Ini awalnya dari Amerika. Nah makanya sering orang ngomong tuh American Dreams. Tapi Amerika juga ngalamin lebih parah lagi. Waktu itu kan mortgage house itu, maksudnya mortgage housing yang dimana banyak banget orang nggak bisa bayar KPR-nya.
KPR itu selalu dianggap adalah utang yang paling secure, utang yang bunganya paling rendah, KPR. Tapi orang Amerika pun banyak banget yang nggak bisa bayar. Makanya ini itu sebenarnya udah runtuh. American Dream ini udah gak ada gitu. Tetapi Indonesia selalu mengikuti negara Barat, tapi telatnya beberapa puluh tahun biasanya. Jadi kayak di Amerika udah gak ada American Dream, di Indonesia malah masih ada American Dream gitu, yang seperti itu. Makanya gambaran hidup sempurna itu mungkin kita jangan terlalu fanatik lah dengan gambaran hidup sempurna. Kan hidup sempurna kan gak selalu punya rumah, bisa aja punya kapal pesiar, atau punya apa gitu, atau nggak punya kebebasan finansial, atau suaminya gak usah kerja, istrinya nyantai di rumah. Kan masih banyak banget gitu loh. Jadi gak harus yang seperti itu aja. Gitu sih paling. Gue punya klien, sebenarnya secara usia, secara uang, secara fasilitas yang dia punya, dia itu oke banget. Mungkin setara orang usia 40-an, padahal masih muda gitu. Betul. Karena dia berbisnis dari muda sih. Tapi memang juga kebetulan ada privilege dari keluarga yang ada bidang bisnisnya dan dia lanjutin dan memang oke banget. Tapi dia sampai sekarang nggak punya rumah. Maksudnya dia ya sewa rumah gitu loh. Tapi dia punya aset lain dalam bentuk ruko, dia sewain, lalu dan lain-lain lah. Maksudnya kalau kayak kita berpikir gila dia stajer itu aja, nggak harus punya rumah. Nggak harus punya rumah gitu. Maksudnya itu cara pandangnya itu nggak terbatas seperti itu. Dia jadi sering bilang ke gua, gak perlu buru-buru beli rumah gitu loh. Ya itu bener banget nih. Mending lu mungkin puterin dulu yang lu rasa potensi. Misal kayak lu punya ruko, let's say lah punya 2M ini bisa lu jadiin ruko atau tempat tinggal. Nah bedanya tempat tinggal itu biaya. Betul. Lu ada biaya pasti yang harus keluar tiap bulan. Betul. Lalu kalau ruko itu lu bisa sewain jadi duit gitu. Betul. Buat orang usaha dan lain-lain gitu. Jadi cara pandangnya ini ya gak terbatas lu harus punya rumah gitu. Betul. Oke, itu aja sih. Ada tambahan nggak? Enggak sih ya kayaknya. Ya ada lah ya. Nah, teman-teman gimana menurut kalian? Lebih baik jadi tim sewa atau tim beli? Atau banyak bintang-bintang juga kayak kita? Kok kayaknya kita lebih mengarah ke sewa gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Nah, kalau memang sanggup dan punya kapasitasnya ya kenapa enggak? Justru harusnya beli juga gitu. Betul. Lebih fleksibel juga. Lu mau renov mau apa lebih enak. Nah, itu aja teman-teman. Silakan komen kalau ada pendapat lain ataupun ada tambahan, silakan. Lalu jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini, mungkin lagi bingung gue beli atau sewa ya. Betul. Nah, silakan di share gitu ya. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.